Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Ayu Setiawati dari SMK Negeri 1 Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Nusa Cendana. Ini adalah video praktik pembelajaran untuk uji kinerja yang sudah saya laksanakan pada tanggal 23 November 2020. Selamat menyaksikan. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya, sehingga semuanya bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak, tadi kan sudah Ibu share link absensinya di WA group ya, dan kalian juga sudah mengisi sebelum memulai pembelajaran untuk absensinya. Adakah kira-kira temannya yang belum masuk ke Google Meet-nya ini ya? Nah, ini absensinya yang mengisi sudah 15 orang. Jadi pas ya, ada 3 orang berarti yang belum ini. Nanti Ibu tunggu sampai akhir pembelajaran ini. Mari kita tunggu temannya bisa mengisi daftar hadirnya ini sampai akhir ya. Kalian bisa dengar suara Ibu ya? Baik. Apakah sinyal internet di tempat kalian itu bagus untuk hari yang masih off kamera? Tolong diaktifkan kameranya biar Ibu bisa melihat wajah kalian semuanya pagi ini. Nah, Ibu harapkan semuanya wajahnya ini cerah-cerah ya, karena kita akan memulai pembelajaran. Jangan kusam wajahnya. Kita memulai pembelajaran untuk hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Widiana, ketua kelas kita. Sangat peduli terhadap kelasnya ya. Ibu pengen dengar suara kalian. Silahkan kita teriakkan bersama-sama yel SMK kita. Seperti biasa anak-anak ya. SMK bisa, SMK hebat. SMK Bisa. SMK Hebat. bagus. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu harapkan kalian terus bersemangat, terus antusias untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya sesuatu untuk kalian. Jadi sebelumnya kita mau bermain game sebentar ya. Punya sebuah permainan. Ibu ada box. Jadi kalian akan menebak apa isi dari boxnya ini. Nama gamesnya itu What's in the Box. Tugasnya kalian memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaannya apa saja yang mengarah ke isi dari boxnya ini. Nanti Ibu akan memberikan jawaban yes or no, ya atau tidak. Jadi kalau misalnya pertanyaan kalian itu benar, akan Ibu jawab ya. Kalau misalnya salah, Ibu jawab paham ya. Apakah di dalam box itu sebuah makanan? Yes. Donat, Bu, donat. No. Ada yang bertanya dulu? Apakah bahan dari makanan tersebut dari tumbuhan? Yes. Bagus. Sudah mengarah. Bentuk makanannya tersebut berbentuk persegi panjang. Yes. Persegi panjang. Apakah di dalam box tersebut terbuat dari kedelai? Yes. Mungkin sudah mulai jelas ini. Ya. Siapa yang bisa di akhir? Saya, Bu. Ya, Sinta. Mari kita buktikan apakah benar pertanyaan dari Sinta. Di dalamnya isi apa ini anak-anak? Tempe. Oke, jadi benar sekali yang dijawab oleh Sinta ya. 1 poin untuk Sinta nih, karena Sinta yang berhasil menjawab ini. Dalamnya boxnya ini adalah tempe. Kira-kira apa hubungan tempe dengan apa yang sekarang akan kita pelajari ya? Ada yang tahu bagaimana prosesnya sehingga kedelai itu bisa berubah menjadi tempe? Kan yang bentuknya berbeda ya. Menjelaskan proses fermentasi. Bagus sekali Dayu. Jadi kedelai itu melalui proses fermentasi sehingga dia bisa terbentuk tempe yang khasiatnya itu, kandungannya itu berbeda
dibandingkan dengan bahan awalnya yaitu kedelai. Proses fermentasi itu mengubah kandungannya juga. Yang menyampaikan kalau tempe itu adalah superfood yang berasal dari Indonesia. Seperti itu. Jadi melalui proses fermentasi. Nah, tahukah kalian proses fermentasi itu melibatkan mikroorganisme? Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi tempe ini adalah jamur. Ya, nah itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang jamur. Terlihat, Bu. Nah, jadi anak-anak, pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang jamur ya. Nah, adapun kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi kalian pada hari ini. Yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis jamur berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Indikator pencapaian kompetensinya, bagaimana kalian bisa dikatakan mencapai kompetensi kalian hari ini, yaitu kalian mampu untuk menentukan ciri, sifat, dan fungsi dari jamur, mampu menguraikan ciri, sifat, dan fungsi dari jamur, mengorganisasikan ciri, sifat, dan fungsi jamur, dan menyimpulkan ciri, sifat, dan fungsi jamur. Nah, kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu membedakan jamur berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Di mana indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat bagan klasifikasi tentang kelompok jamur berdasarkan ciri, sifat, dan fungsi jamur, menyajikan bagan klasifikasi tentang kelompok jamur berdasarkan ciri, sifat, dan fungsi jamur. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring model problem based learning, serta didik diharapkan mampu untuk menganalisis jamur berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya, serta membedakan jamur berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya secara tepat dengan saling berkolaborasi, komunikatif, berpikir kritis dan kreatif, sekaligus dengan sikap jujur dan peduli dan bertanggung jawab. Jadi intinya itu adalah kompetensi yang harus kalian kuasai pada hari ini. Ingat, kalian itu adalah farmasi, prodi farmasi. Kira-kira apa kaitan pembelajaran ini dengan prodi farmasi? Nanti kita lihat ya. Nah, bagaimana dengan penilaian pembelajarannya? Jadi, Ibu nilai kalian pada pembelajaran hari ini itu ada 3, sama seperti pembelajaran sebelumnya ya. Ada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aspek sikap nanti Ibu lihat bagaimana sikap kalian, ada 4 komponen di sini ya, kejujuran, disiplin, peduli, dan tanggung jawab. Kemudian keterampilan, nanti bagaimana kalian presentasi, hasil diskusinya dalam bentuk bagan klasifikasi, kemudian bagannya juga akan ada penilaian di sana. Kemudian pengetahuannya, nanti akan ada pretest untuk mengetahui pengetahuan awal kalian seperti apa, di akhir akan ada post-test, seperti itu anak ya. Nah, kegiatan hari ini apa saja? Nah, jadi pendahuluan sudah kita lalui bersama di sini ya. Nanti kalian akan mengerjakan pretest seperti Ibu sampaikan. Kemudian nanti Ibu akan tayangkan video pada kalian. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Di akhir nanti kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Ada pertanyaan kira-kira anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bisa kalian perhatikan ya, ini adalah link pretest dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan mulai dikerjakan dari sekarang. Menghidupkan kameranya sebentar anak-anak. Nah, jadi tadi sudah Ibu cek hasil pretestnya kalian, nilainya bervariasi ya. Ada yang rendah sekali, ada yang dapat poin 10, bahkan ada yang sudah bagus nilainya. Jadi sekarang mari kita cek bagaimana pembelajaran tentang jamurnya itu, sehingga nanti di akhir kalian bisa nanti nilai post-testnya agar lebih bagus lagi. Ibu punya sebuah video untuk kalian. Silahkan kalian sekarang cermati video yang Ibu tampilkan. Ada 2 video ya anak-anak ya. Selanjutnya kalian pikirkan kira-kira permasalahan apa yang bisa kalian temukan di dalam videonya itu. Nah, nanti kita kumpulkan permasalahan yang bisa kalian temukan itu untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi. Kami anak-anak, terlihat anak-anak videonya? Udah, Bu. Jadi ini adalah video pertama. Ini adalah video time lapse tentang pembuatan tempe. Videonya ini bisa kalian akses di YouTube ya.
Apakah yang terjadi pada kedelai? Seperti yang disampaikan Dayu tadi, ada proses fermentasi. Nah, bagaimana itu terjadi? Coba kalian perhatikan videonya ini. Ternyata pada hari ketiga sudah muncul putih-putihnya ini di sekeliling kedelai. Ini adalah video tentang praktikum jamur tempe dengan menggunakan mikroskop. Kira-kira kalau jamur tempenya itu kita amati, bagaimana tampilannya di bawah mikroskop? Kaca objek dan kaca penutup, air, jarum, mikroskop. Nah, ini bagian putih jamurnya itu diambil. Nah, ini tata caranya ya. Kalau misalnya kalian belajar di sekolah, mungkin ini bisa kita lakukan langsung. Letakkan preparat pada meja. Nah, ini preparatnya ditaruh di bawah meja mikroskop. Kemudian bagaimana? Atur dengan pemutar halus atau pemutar kasar. Kemudian cari objek dengan memutar. Jadi ketika tempe diamati di bawah mikroskop itu tampilannya seperti ini, anak-anak. Ini masih padat nih, seharusnya bisa lebih jelas lagi tampilannya. Itu tadi 2 videonya. Adakah dari kalian yang menemukan permasalahan dari videonya itu? Silahkan langsung disampaikan. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, di setiap proses pembelajaran ini Ibu selalu menilai bagaimana sikap kalian. Jadi Ibu punya file di sini tinggal Ibu centang-centang saja. Jadi silahkan kalian tunjukkan keaktifan kalian agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik nantinya dan Ibu bisa menilai bagaimana proses pembelajaran yang kalian lakukan. Ya, Bu. Bagus, pertama Juniati ya. Silahkan disampaikan, Nak. Bagaimana cara perkembangbiakan jamur di dalam tempe? Bagus, permasalahan yang kita punya pertama ya. Jeli sekali ternyata Juniati untuk memikirkannya. Ada yang lain kira-kira? Ya, Bu. Sinta, silahkan. Jamur apa saja yang terdapat pada tempe? Bagus sekali. Sinta juga memikirkan permasalahan tentang jamur apa saja kira-kira yang ada di dalam tempenya itu. Nah, itu kita sudah punya 2 permasalahan. Mungkin ada yang punya pemikiran yang lain? Apakah jamur itu termasuk makhluk hidup? Bagus sekali. Jadi itu mengarah ke ciri-ciri dari jamur. Nah, yang mau menyampaikan permasalahan lain yang nanti bisa kita diskusikan? Bagaimana cara perkembangbiakan jamur? Bagaimana cara perkembangbiakan jamur? Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan dari Juniati tadi ya. Nggak apa-apa, berarti kita bisa kalkulasikan di sana. Pertanyaan dari permasalahan yang disampaikan oleh Tirta dengan Juniati tadi hampir sama ya, yang berkaitan dengan bagaimana cara perkembangbiakan jamur. Saya, Bu. Anita lagi 1. Kita cukupkan 5. Terakhir Anita ya, silahkan. Apa dampak negatif yang ada dalam tempe? Apa dampak negatif jamur maksudmu ya? Ibu simpulkan di kotak permasalahan yang kita punya hari ini. Ada 4 yang kalian ajukan ya. Pertama tentang apakah jamur itu termasuk makhluk hidup yang diajukan oleh Widiana tadi. Itu terkait dengan ciri-ciri dan karakteristik dari jamur. Ya, jadi nanti kalian cari aja ciri-ciri dan karakteristik yang dimiliki oleh jamur. Nah, jamur ini termasuk ke dalam kingdom fungi anak-anak ya. Silahkan kalian cari di sana. Makhluk hidup apa saja, ciri-ciri dan karakteristiknya yang bisa masuk ke dalam kingdom fungi atau jamur ini. Kemudian bagaimana cara perkembangbiakan? Jadi itu mengarah ke sifat-sifat yang dimiliki oleh jamur. Kemudian apa saja jamur yang ada di dalam tempe. Jadi itu masuk ke pengelompokan jamur. Kemudian yang terakhir, apa dampak negatif dari jamur yang ada pada tempe. Nah, kita tidak hanya berbicara jamur pada tempe. Sekarang kita berbicara secara global atau menyeluruh ya. Bisa Ibu simpulkan permasalahan kita itu adalah apa dampak negatif, tambahkan dampak positifnya lagi 1 ya, jamur bagi kehidupan manusia. Nah, kemudian kalian fokuskan apa dampak negatif dan dampak positif jamur, salah satunya di prodi kalian, di farmasi. Kira-kira manfaat jamur di bidang farmasi itu apa? Nah, itu kalian temukan. Tolong diaktifkan kameranya sebentar anak-anak. Silakan kalian berdiskusi di WA group bersama dengan anggota kelompoknya, 4-5 orang, kelompok yang sudah kita punya sebelumnya ya. Silahkan kalian temukan ciri-ciri, sifat, dan fungsi dari jamur, masalahan yang tadi kalian ajukan.
Nah, kalian berdiskusi dengan bantuan LKPD yang sudah Ibu persiapkan, lembar kerja peserta didik. Jadi tampilan LKPD-nya seperti ini ya. Nah, silahkan kalian lakukan diskusi, langkah-langkahnya itu sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Kemudian, nah di akhir ada juga apa saja penilaian dari bagian klasifikasi yang harus kalian buat nantinya. Seperti itu. Nah, LKPD ini akan Ibu share di grupnya kalian. Ibu berikan waktu 60 menit dari sekarang. Ada pertanyaan sampai di sana, anak-anak? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya ya? Sudah. Bagus. Syukur untuk hari ini sinyal internet kita bagus semua ya, jadi lancar. Nah, jadi di akhir ini hadir 17 orang, 1 orang tidak hadir. Ibu tadi cek atas nama Komang Krisnawan ya. Komang Krisnawan saja yang tidak hadir pada pertemuan kita. Nanti coba Ibu konfirmasikan ke Komang Krisnawan seperti apa. Baik, itu anak-anak, silakan kalian langsung luncur menuju ke WA Group. SMK? Bisa. SMK? Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak anak-anak. Hebat. Kita bertemu lagi 60 menit dari sekarang. Silahkan. Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagus. Tolong di-on-kan kameranya sebentar anak-anak. Nah, baik. Nah, jadi tadi kalian sudah melalui proses diskusi ya. Bagus sekali, kalian sudah saling berdiskusi, saling berkolaborasi bersama dengan teman-teman satu kelompoknya untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang sudah kita rumuskan di awal tadi. Nah, jadi sekarang tiba saatnya kalian menyajikan hasil karya kalian. Silahkan ditampilkan hasil diskusinya berupa bagian klasifikasi. Kira-kira pada pertemuan kali ini siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Kelompok 4. Bagus sekali, kelompok 4. Nah, di sini kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok 4. Ibu perhatikan di sini ada 15 orang yang sudah hadir ya. Ada beberapa yang masih ringan, nanti kita tunggu temannya. Nah, untuk kelompok 4, Ibu sampaikan sekali lagi, mungkin kalian sudah sering presentasi pada pertemuan sebelumnya. Sekali lagi Ibu sampaikan, nanti kalian presentasi ini Ibu berikan waktu 10 menit ya. Silahkan sajikan, tampilkan melalui share screen hasil dari diskusi kelompoknya. Kemudian Ibu harapkan teman-teman dari kelompok yang lain nanti memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok 4. Ya, jadi silahkan, ini adalah waktunya kalian. Silahkan kalian explore, silahkan kalian berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti Ibu di sini akan membantu memfasilitasi juga kalian semua. Sudah siap untuk kelompok 4? Bu. Baik, silahkan. Anita minta tolong share screen bagian klasifikasinya. Oke, perkenalkan, nama saya Deputi Sinta Aristalti. Saya mewakilkan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian klasifikasi dari jamur. Yang pertama adalah Mysametes, umumnya saproba, fase vegetatifnya serupa dengan landik. Yang kedua, Oomycetes, menghasilkan sel berflagel. hifa memiliki ooginium dan spermalium. Yang ketiga adalah Ascomycetes. Ascomycetes ini merupakan jamur yang menghasilkan Ascospora sebagai spora seksualnya dan Condidiospora sebagai spora aseksualnya. Ascopa dihasilkan oleh Ascus, sedangkan Condidiospora dihasilkan oleh Conidiopor. Berdasarkan bentuk askusnya, Ascomyceta dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Hemiasomycetes, yang kedua adalah
Plecomycetes, dan yang ketiga adalah Pyromycetes. Yang keempat adalah Basidiomycetes. Basidiomycetes ini memiliki struktur seperti gada yang bernama basidium sebagai alat penghasil basidiospora. Basidiospora merupakan spora seksual, sedangkan Conidiospora merupakan spora aseksualnya. Tubuh buah yang dinamakan basidiokarp berbentuk seperti payung yang terdiri dari batang, tudung, hifa pada Basidiomycota memiliki sekat. Yang keempat adalah Zygomycetes. Zygomycetes ini memiliki spora seksual yang disebut zygospora, sementara spora aseksualnya adalah sporangiospora. Hifa pada Zygomycota tidak bersekat atau dalam kurung sinusitik dan berinti banyak. Yang kelima adalah Deuteromycetes yang belum diketahui cara reproduksi aseksualnya. Jenis ini juga disebut sebagai fungi imperfecti yang artinya jamur tidak sempurna. Contoh Deutermysota adalah Epidermidicton phleococcum yang menyebabkan penyakit kaki atlet dan Microsporum yang menyebabkan kurap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Sinta, terima kasih banyak kelompok 4, sudah bagus sekali kerjasamanya dengan Anita Widyasari juga ya. Nah jadi itu presentasi dari kelompok 4, anak-anak semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, nah jadi siapa kira-kira mau memberikan masukan, boleh, mau bertanya seputar materi yang tadi disampaikan, silahkan Ibu berikan kesempatan untuk kalian. Baik, Juniati yang pertama ya. Kelompok 4 silahkan dicatat juga pertanyaan dari Juniati. Sebutkan nama jamur yang memiliki racun. Baik, itu pertanyaan dari Juniati. Terdengar kelompok 4 ya? Terdengar, Bu. Bagus. Baik, silahkan anggota kelompok yang lain mungkin kritis pertanyaannya Juniati. Tadi belum ada disebutkan tentang dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari jamur itu adalah ada jamur yang beracun. Kira-kira jamur apa yang memiliki racun itu? Jadi jamur ini adalah salah satu materi yang sangat menarik sekali anak-anak ya. Baik, silahkan Dayu ya. Silahkan Dayu, sampaikan pertanyaannya. Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang digunakan dalam pembuatan tempe. Mengapa Rhizopus oryzae aman itu? Tolong diulang Dayu, suaranya putus-putus. Mungkin tidak terdengar sama teman yang lain. Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae, kenapa Rhizopus oryzae aman dikonsumsi? Jamur Rhizopus oryzae bagaimana Dayu? Sampai di situ terputus suaranya. Merupakan Iya, jamur yang berperan dalam tempe. Iya. Mengapa jamur oryzae aman dikonsumsi? Apakah jamur Rhizopus oryzae itu aman dikonsumsi seperti itu ya? Mengapa jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi? Mungkin ada yang mendengar dengan jelas, Ibu kurang jelas mendengar pertanyaannya Dayu. Atau mungkin diketikkan aja di grup Dayu ya? Ya. Nah, coba pertanyaannya diketikkan satu di grup, nanti Ibu yang bacakan. Mungkin agak sinyalnya kurang bagus di tempatnya Dayu ini. Agak mendung di sini, di tempat Ibu juga agak mendung soalnya kita ya. Nah, coba yang lain mungkin Dayu nanti pertanyaannya disampaikan di grup ya. Ada yang lain mau menyampaikan pertanyaannya? Nah, siapa nih yang angkat tangan? 2 orang angkat tangan nih, Bu lihat. Angkat tangan mau pegangan kalian atau angkat tangan mau bertanya itu? Silahkan, ada yang mau bertanya lagi kepada kelompok 4? Silahkan, hidupkan langsung mikrofonnya. Oke. Nia dulu ya. Apa itu pengelompokan jamur? Apa saja pengelompokan dari jamur? Seperti itu Nia ya? Iya. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh kelompok 4 ya. Silahkan boleh
lagi sekali dipaparkan biar lebih jelas. Mungkin ada tadi Widiana angkat tangan lagi satu ya? Ya, Bu. Iya, silahkan Widiana. Sebutkan contoh dari jamur Zygomicota, Deuteromycota, Acromycota, Basidiomycota. Contoh dari masing-masing kelompok jamur itu. Seperti itu ya intinya ya. Jadi sudah bagus sekali. Kalian aktif sekali. Ini berempat. Sudah ada 4 orang yang menyampaikan pertanyaannya. Dayu. Nah, ini Dayu sudah menyampaikan di grup ya. Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Mengapa jamur Rhizopus oryzae ini aman dikonsumsi? Seperti itu ya. Nah, silahkan untuk kelompok 4 dan juga mungkin anak-anak yang lain. Kalau ada yang mau membantu kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh temannya, silahkan. Ibu berikan waktu. Ayo, silahkan dijawab pertanyaan. Saya, Bu. Ya, tunggu bentar Sinta. Ibu lihat ini anggota kelompok 4 ada Anita, Sinta, Bayan Erma, Intan sama Komang Kristawan ya. Berarti di sini adanya Anita ada enggak? Ada Oh iya, Anita paling atas. Kok ibu bingung nyari di bawah gitu. Anita sama Sinta aja berarti. Wayan Erma, Intan sama Trisnawan. Kalau Trisnawan memang izin tadi ibu sudah konfirmasi katanya tidak bisa hadir. Berarti Erma sama Intan belum masuk ke ruangan meet-nya ini berdua ya. Oke. Ya baik, silahkan. Oh iya, Intan pakai akunnya bapaknya ya, Iketut Sudarmono ya. Ya, berarti ada 3 di sini anggota kelompok 4. Silahkan kalian berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan dia apa saja pengelompokan jamur. Pengelompokan jamur dibagi menjadi 4. Yang pertama Zygomycetes, yang kedua Ascomycetes, yang ketiga Basidiomycetes, dan yang keempat Deuteromycetes. Bisa nih ya jawaban dari Sinta kelompok 4? Bagus. Sudah jawabannya untuk Nia ya. Silahkan untuk pertanyaan yang lain. Coba dibantu Saya mau teman kelompoknya. Baik, Anita dulu ya. Anita, silahkan Anita. Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Bagus. Itu Dayu jawabannya Anita. Bisa ya? Terdengar enggak Dayu jawabannya? Kalau misalnya tidak, nanti Ibu minta tolong Anita mengetikkan di grup ya. Sinyalnya di Dayu kayaknya kurang bagus nih. Nih, enggak terdengar dia. Silahkan diketikkan di grup. Teman-teman yang lain terdengar ya jawabannya ya. Coba diulang lagi sekali. Lagi sekali Anita. Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini adalah produk sampingan dari proses fermentasinya dia ya. Jadi dia aman karena tidak ada toksin. Tahu toksin? Apa itu toksin? Racun. Silahkan yang lain. Coba di-on-kan kameranya dong. Ibu merasa sendirian di ruangan ini jadinya. Oke, mungkin ada temennya yang lain bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widiana. Baik, bagus sekali Intan. Contoh jamur Zygomicota adalah Rhizopus stolonifer, Ya. Nicordianus. Contoh jamur Acromycota, Penicillium notatum. Penicillium Contoh jamur notatum. Basidiomycota, Ya. Lentinus edodes. Contoh jamur dari Deuteromycota adalah Diploria. Nah, begitu anak-anak. Sudah dijawab tadi masing-masing contoh jamur dari Intan. Bagaimana Widiana? Sepertinya sinyalnya Intan kurang bagus ya. Ini dia langsung keluar soalnya ya. Sisa lagi 1 aja. Anak-anak, tinggal lagi 1 pertanyaannya Juniati. Ayo, siapa mau menjawab pertanyaan dari Juniati? Ya, jamur. Baik, silahkan Sinta. Kan nama jamur yang memiliki racun. Contohnya Pleurosidella porigens, Galerina marginata, Amanita phalloides, Amanita muscaria. Bagaimana Juni? Ya Bu, benar. Iya. Jadi itu ya contoh jamur yang beracun sudah dijelaskan oleh Sinta tadi.
Nah, jadi terima kasih banyak kelompok 4 atas presentasinya, sudah bagus sekali. Kalian juga sudah menunjukkan kalau kalian sudah paham dengan materinya, dengan kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya tadi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 sekali lagi. Nah, untuk kelompok yang lain silahkan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian giliran presentasi ya. Nah, berdasarkan hasil dari diskusi kalian dan penyampaian bagian klasifikasinya, ada beberapa hal di sini yang mau Ibu konfirmasi ya. Silahkan kalian boleh siapkan catatan. Ibu mau menyampaikan beberapa konsep yang penting yang perlu kita tekankan sekali lagi ya di sini ya. Lihat anak-anak PowerPoint-nya? Terlihat Bu. Oke, sudah. Karena di sini itu Ibu tidak melihat wajah kalian ya. Nah, jadi tampilkan PowerPoint ini saja yang Ibu perhatikan. Jadi tolong kalian dengarkan dengan baik apa yang mau Ibu sampaikan di sini. Nah, jadi sekali lagi Ibu tekankan, dari hasil pretest tadi ada beberapa juga yang agak kurang nilainya ya. Nanti Ibu sampaikan di beberapa poin untuk pretestnya itu. Nah, jadi yang pertama untuk ciri-ciri jamur, pada pertemuan selanjutnya kalian membahas tentang bakteri, Eubacteria dan Archaebacteria, di mana kedua makhluk hidup itu termasuk ke dalam golongan prokaryotik. Nah, jadi ini dua istilah yang harus kalian tahu bedanya ya sebagai anak farmasi. Pro itu artinya, pro itu awal artinya. Inti selnya belum memiliki membran inti. Ya, jadi intinya itu kayak telanjang istilahnya, tercampur dengan sitoplasma sel. Belum ada membran yang membungkus. Kalau eukaryotik itu sama seperti hewan, tumbuhan, sel tubuh kita itu sudah termasuk eukariot. Jadi inti selnya atau nukleus itu sudah memiliki membran yang melindungi. Itu bedanya ya. Kemudian ciri yang kedua, tidak punya klorofil ya jamurnya. Hanya dia tidak masuk ke dalam kelompok tumbuhan atau plantae. Karena dia tidak punya klorofil, dia tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Makanya dia itu heterotrof atau mencari sumber makanan dari organisme yang lain. Selanjutnya ada morfologi atau bentuk dari jamur. Morfologi jamur itu ada 3, kamir, kapang, dan mushroom. Nah, kemudian dilihat dari cara hidupnya, jamur itu yang kapang itu ada yang aerob, yang kamir itu ada yang aerob, ada yang anaerob fakultatif. Nah, reproduksi jamur bisa kalian perhatikan ada yang secara aseksual, secara seksual, bisa melalui konjugasi, peleburan 2 inti, atau juga dengan pembentukan spora seksual, di mana dengan pembentukan spora seksual dapat dikategorikan beberapa kelompok jamur. Ada ascospora, basidiospora, zygospora, di sini ada juga oospora. Ini jamur uniseluler, multiseluler. Kalau jamur uniseluler seperti ini. Dan seksual. Nih, dia di dalamnya ini ada spora dia. Spora aseksualnya. Kelompokan jamur. Nah, di sini contohnya Ascomycota. Soal pretest sebelumnya ditanyakan di situ kan, jamur penghasil penicillium itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, jadi kalian pasti bisa menjawabnya nanti, di mana Penicillium notatum ini termasuk ke dalam golongan atau kelas Ascomycota. Berarti ciri-ciri dari kelas Ascomycota itu seperti apa? Nah, kalau Basidiomycota ini di Cina dulu banyak sekali jamur-jamur yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nila Ristiari namanya ya. Ini tahun 2018 ya. Isolasi dan identifikasi jamur mikroskopis pada resolver tanaman jeruk siam. Ya, jadi di sini ada banyak sekali contoh-contoh jamurnya, bisa kalian gunakan di sini ya. Tadi sudah Ibu share, ada banyak sekali hasil penelitiannya di sini jamur-jamur makroskopis ataupun mikroskopis. Yang sebagian besar itu ternyata berasal dari genus Aspergillus yang dapat ditemukan di tanaman jeruk siamnya. Nah, ini tampilan. Ini juga berdasarkan hasil penelitian potensi jamur Basidiomycota ya. Tahu ada salah satu jamur di sini yang biasa kalian temui di sekitar pekarangan rumahnya, di jalan dan lain sebagainya. Itu tadi anak-anak. Nah, setelah Ibu cek juga pretest yang kalian jawab tadi itu, kebanyakan salahnya itu di bagian pengelompokan jamur. Jadi perlu Ibu tekankan di sini, jamur itu kan termasuk ke dalam kingdom fungi, di mana kingdom fungi itu dibagi menjadi 4 divisi: Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota.
di kota. Yang terakhir, Ibu minta ada yang menyimpulkan, silahkan salah satu dari kalian menyimpulkan hasil dari diskusinya. Itu konsep-konsep penting tadi sudah Ibu tambahkan untuk melengkapi khasanah pengetahuan kalian pada pertemuan hari ini. Jamur merupakan makhluk hidup yang tergolong ke dalam kingdom bumi, bersifat uniseluler atau multiseluler, tidak berklorofil, memiliki dinding sel atas sistem, hidup secara sterofit atau parasit. Reproduksi jamur dibedakan menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Jamur dapat berperan menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan manusia. Ya, terima kasih. Bagus sekali Widiana, terima kasih, kesimpulannya sangat lengkap sekali dan sudah menggambarkan keseluruhan yang kalian pelajari pada hari ini. Ada yang lain kira-kira mau menyimpulkan? Atau kalian ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah paham? Sudah. Oke. Nah sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari selama hari ini, bagaimana keterlaksanaan dari proses pembelajaran kita dari awal kita mengikuti pembelajaran ini sampai sekarang kita mau tutup di akhir. Ada yang mau menyampaikan saran, kritik, ataupun pandangannya, silahkan. Coba Ibu minta tolong hidupkan kameranya sebentar. Saya Bu, Gus, silahkan Dayu ya. dari pengalaman saya belajar daring atau online, saya merasa sangat senang walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Menurut saya, pembelajaran daring atau online ini sangat tergantung dengan data internet atau sinyal. Kita tidak bisa terhambat jika dalam melakukan pembelajaran daring atau online ini tidak ada internet. Metode pembelajaran daring atau online ini memang sangat bagus diterapkan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Namun, metode pembelajaran ini masih banyak memiliki kelemahan dibandingkan metode belajar biasa seperti pergi ke sekolah. Saya berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Astungkare. Terima kasih banyak Dayu ya. Bagus sekali refleksinya. Ini refleksi untuk kita semua. Ya, ada plus minusnya proses belajar seperti ini, tapi namanya juga belajar ya. Ya, ini kita juga dalam proses belajar. Tidak hanya belajar tentang materi saja, tapi belajar tentang proses yang kita lalui, seperti itu. Nah, Ibu harapkan sama seperti harapan Dayu dan mungkin harapan kita semua, semoga semester depan kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung di kelas. Dengan adanya teknologi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Dayu, ini sangat membantu kita daripada kita tidak melakukan apa-apa karena pandemi ya. Jadi sudah bagus sekali pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kelas 10 farmasi. Kalian sudah saling berkolaborasi, sudah saling kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah di awal kalian rumuskan ya. Nah jadi sekali lagi Ibu tekankan bahwa kompetensi yang kalian pelajari hari ini tentang jamur itu sangat akan bermanfaat bagi kalian ke depannya karena kalian adalah prodi farmasi. Ya, seperti yang sudah kalian bahas juga banyak sekali manfaat-manfaat tentang jamur di bidang farmasi ya, pengobatan, penemuan obat baru nanti, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibu mohon nanti setelah pembelajaran ini ada tugas tindak lanjut untuk kalian. Kalian bisa mencari salah satu video YouTube, kemudian kalian membuat resume singkat, cukup 1 paragraf saja, tentang videonya itu tentang manfaat jamur di bidang farmasi. Nah, kemudian minggu depan kita lanjutkan dengan ulangan harian tentang jamurnya ini. Tuhan, indikator yang kita sampaikan di awal, yang Ibu sampaikan di awal itu sudah tercapai ya. Lalui proses pembelajarannya, semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Di akhir Ibu punya soal post test sekali lagi untuk kalian. Silahkan kalian mengerjakan kembali soal yang sudah kalian kerjakan di awal tadi. Ibu berikan waktu selama 30 menit ya, sampai diakhiri nanti. Silahkan kalian kerjakan. Ibu harapkan hasilnya bagus, karena diskusi kalian dan proses presentasi tadi juga sudah bagus. Tidak ada pertanyaan sampai di sini. Mari kita tutup temuan kita hari ini dengan mengucapkan selamat siang SMK. Nah, silahkan dihidupkan kameranya semuanya. Nah, mari kita meneriakkan yel-yel SMK kita. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK hebat.
Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak anak-anak.